Hai guys, kembali lagi bersama gue Felix, si podcaster paling ngocol abad ini, tentunya di channel Frekuensi 90. Hari ini gue akan membawakan sebuah case menarik, tentunya dengan informasi-informasi yang unik gitu, dan tentunya menghibur kita semua. Apakah itu? Sebelumnya, mari kita intro dulu. Hari ini hal menarik yang ingin gue bawakan ke kalian adalah teknik FBI menginterogasi mangsa atau hasil tangkapannya. Nah, di sini sebelumnya gue ingin jelaskan FBI itu adalah badan keamanan yang tinggi lah, lumayan bisa dibilang ya tingginya itu sangat tinggi gitu dibanding badan-badan keamanan atau polisi di Amerika sana gitu. Targetnya pun spesifik, targetnya lebih ke arah yang teroris atau drug dealer. Atau ya kalau di sini bilangnya pengedar narkoba yang kelas-kelas kakap lah di sana. Makanya butuh orang-orang yang qualified dan juga capable atau mampu untuk mengulik informasi lebih gitu dari orang yang mereka tangkap. Nggak bisa hanya cara biasa-biasa aja gitu untuk mengungkap kejahatan mereka, karena ya teroris pengedar narkoba kelas kakap itu pasti bohongnya pinter dan banyak lah intrik-intrik di antara mereka gitu loh. Nah, di sini yang gue pengen tekankan adalah cara atau teknik FBI itu menginterogasi, dan sebenarnya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita dengan hal-hal simple yang kita lewati sehari-hari. Karena FBI itu menginterogasi lebih menggunakan otak daripada otot. Maksudnya FBI itu menggunakan cara-cara halus atau persuasif kepada lawannya untuk menjadikan senjata agar lawannya bisa mengaku gitu. Jadi bukannya mukul atau gimana-gimana, tapi lebih ke yang halus. Nah, halusnya seperti apa dan bagaimana bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk kita? Mari kita lanjut. Untuk membuat suasana lebih seru, khusus gue bawakan sebuah case study untuk kalian semua biar kita bisa bedah bersama dan kita bisa menghubungkan dengan cara FBI menginterogasi lawannya. Nah, di sini topik yang gue pengen bawakan as a case study, sebagai case study gitu, adalah topik bagaimana kita mengetahui pasangan kita berselingkuh. Oke. Nah, teknik pertama yang biasanya dipakai oleh interrogator-interrogator yang bekerja di FBI, mereka akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya secara detail dan akurat. Untuk apa mereka mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya? Jadi kalau lawannya mereka itu alibi di tengah-tengah interview atau interogasi, nah mereka ini sudah tahu gitu loh kenyataan yang sesungguhnya di belakang ini semua, dan bisa mengcounter alibi mereka gitu loh. Jadinya ini penting sebenarnya untuk mengetahui jelasnya dulu. Jadi kita tidak membuka kesempatan untuk orang lain beralibi atau berbohong lebih lanjut kepada kita. Nah, sebagai contoh case study ini, misalnya ada pasangan A dan B ya, mereka menjalin sebuah hubungan tali kasih. Nah, kalau si A-nya ini misalnya, ya gue gak tahu lah siapa yang selingkuh, bisa cewek bisa cowok zaman sekarang. Nah, misalnya si A ini selingkuh, nah si B ini tahu nih sebenarnya kayak ada yang mencurigakan gitu di balik gerak-geriknya si A. Misalnya diambil contoh pas si A pulang kerja gitu, si B ini mencium-cium bau parfum yang menyengat gitu, sepertinya bukan bau parfumnya si A dan cenderung bau parfumnya wanita gitu. Nah, si B ini nggak bisa langsung untuk mendesak si A mengaku gitu kalau dia habis selingkuh atau habis ngapa-ngapain. Nah, kalau menurut tekniknya FBI, si B ini harus bisa mengumpulkan semua informasi dulu tentang si A, habis dari mana, jalan sama siapa, terus ngapain gitu. Nah, setelah dirangkum semua di hari itu, nah mungkin akan ada data-data atau informasi lengkap dan detail untuk si B bergerak lebih lanjut dan mengetahui kalau memang benar-benar si A ini selingkuh gitu guys. Nah, dan kelebihannya kalau kita mengumpulkan banyak informasi secara detail dan akurat, kebanyakan lawan bicara kita gitu. Nah, di case ini kebanyakan pasangan kita
bisa langsung kayak ngaku atau ya menyerah gitu loh, nggak mau bertele-tele. Karena kalau kita mengumpulkan informasi yang tepat, semua sudah kekumpul, kita langsung konfrontasi, mereka itu kebanyakan udahlah nyerah gitu, karena orang yang kita ajak omong ini sebenarnya udah sangat-sangat well informed gitu terhadap apa yang kita lakuin. Nah, biasanya kalau interrogator di FBI itu nggak dapat informasi secara detail atau setengah-setengah, ya pasti informasi ini akan sangat-sangat menjadi terbatas untuk mereka. Nah, apa yang mereka lakukan berikutnya? Mereka akan bluff atau melakukan sebuah gertakan ke lawan bicara atau si penjahatnya ini supaya bisa mengulik, siapa tahu saja terbuka rahasia yang lain gitu dengan menggertak. Nah, balik lagi ke case tadi antara si A dan si B tadi, yang dimana si B mempunyai kecurigaan kalau si A ini selingkuh. Bisa aja kalau memang informasi yang didapat oleh si B ini terbatas, pasti si B ini harus menggunakan cara kedua tadi, yaitu menggertak gitu. Nah, menggertaknya pun harus masuk akal, jangan sampai ntar jadi bumerang buat si B itu sendiri. Contoh nih ya, misalnya si B bilang hari Jumat tanggal 13 atau 12 lah. Kemarin Februari hari Jumatnya tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Ya, jadi misalnya nih si B bilang kemarin ya hari Jumat gitu tanggal 12 Februari ada temen ya kamu gitu yang infoin aku kalau kamu tuh lagi berduaan sama cewek di kafe ini gitu jam sekian. Nah, itu kan detail banget gitu. Jadi informasi sekecil-kecilnya bisa digunakan gitu loh. Tapi sebenarnya si C nggak ada bilang apa-apa, hanya menggertak saja gitu si B ini. Nah, kalau memang si A berbohong, pasti si A ini akan gelegepan atau panik banget untuk menerima informasi seperti itu. Nah, tapi jangan sampai bumerang kalau memang si A ini kalian tidak yakin atau tidak punya teman yang bernama si C gitu loh. Jangan kalian bawa-bawa nama si C ini, karena akan jadi bumerang. Bisa aja ntar si A bilang, loh perasaan aku gak pernah punya temen deh yang namanya si C ini gitu, kok kamu bisa sembarangan sih bilang-bilang begini. Nah, ini yang bahaya makanya dengan gertakan-gertakan kalian. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati dalam menggertak. Nah, misalnya masih tidak ada pengakuan lagi dari lawan bicara, si anggota FBI yang menjadi interrogator itu akan menuju ke teknik yang dinamakan Reid teknik. Kenapa ini dinamakan Reid teknik? Karena ya diambil dari nama orang sebenarnya, John A. Reid, begitu. Nah, di Reid teknik ini biasanya interrogator FBI akan mengajak lawan bicaranya atau suspek atau tersangka kejahatan dengan mengkonfrontasi gitu atau mengajak bicara secara empat mata seperti itu. Nah, ini kalau kita gabungkan lagi gitu ke case tadinya kita antara A dan si B tadi. Nah, si B ini untuk melakukan Reid teknik dia harus datang secara empat mata ke si A dan berbicara gitu, menanyakan. Pertama yang ditanyakan nggak langsung kayak kamu selingkuh gitu ya, enggak. Yang ditanyakan, yang tadi kan yang kecurigaan di awal kan terletak pada parfum di bajunya itu agak beda gitu baunya kan di baju si A ini. Nah, si B ini harus seolah-olah bilang kayak kamu kapan gitu beli parfum baru, kok aku nggak pernah ya cium bau parfum ini sebelumnya. Nah, begitu cara pertamanya. Kita harus bicara empat mata dan membuat seolah-olah ya seperti itu gitu. Nah, misalnya si A ini tetap nggak ngaku dan bisa aja mengalibikan kalau parfum ini misalnya parfumnya udah mau habis, udah lama, cuman sekalian ngabisin jadi jarang-jarang dipakai. Masuk akal juga kan. Nah, tapi kalau masih masuk akal gini, si B harus ke tahap yang kedua yang dinamakan theme development. Nah, di stage ini, di theme development ini, si B harus membuat cerita sendiri seolah-olah cerita ini tuh yang sebenarnya gitu. Jadi
juga di sini di theme development si B nggak boleh kepancing sama sekali emosinya dengan kebohongan si A. Contohnya nih seperti ini ya. Ya si B pasti dengan tadi alasannya si A itu cuma numpang ngabisin parfum gitu. Padahal si B juga nggak tahu parfumnya ada berapa. Tapi si A bisa bikin cerita seolah-olah dia tahu kalau parfumnya si B misalnya cuma ada 3 ya, kayak aku tahu kok parfum kamu cuma ada 3 gitu dan itu masih full semua. Nah di sini si B juga harus bilang kayak menekankan gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu, aku tahu parfum kamu cuma 3 dan itu masih full semua, nggak apa-apa, kamu mendingan ngaku aja gitu, kamu habis dari mana dan sama siapa, aku nggak marah kok karena aku lebih mengutamakan keterbukaan dalam hubungan kita. Nah bisa seperti itu di theme development, jadi jangan terpancing emosinya. Nah di sini bisa aja si B kan membuat suatu image kalau si B ini pengertian ke si A, dan bisa aja si A jadinya mengaku gitu kalau ya emang habis sama siapa, ngapain gitu kan. Ada kemungkinannya untuk terjadi di theme development ini. Nah stage berikutnya itu kalau interrogator FBI biasanya kalau udah menuju dan mendesak lawannya untuk biar berkata jujur gitu, mereka itu tidak akan membuat orang lawan bicaranya menginterupsi apa yang mereka sedang bicarakan. Karena kalau mereka dapat sebuah interupsi dan mereka kalah gitu, mereka jadi mendengarkan lawan bicaranya atau penjahatnya berbicara. Nah di situ ada sebuah kesempatan untuk penjahat atau lawan bicaranya membuat alibi sehingga kalian secara kasar gitu dibilangnya, kasarnya bicara kalah hawa gitu dengan lawan bicara kalian atau si penjahat ini. Nah kalau di case-nya A dan B contohnya seperti ini nih guys. Nah kalau di case-nya A dan B tadi, setelah si B banyak udah mengumpulkan data, juga udah mengkonfrontasi dan berusaha secara halus gitu untuk membuat si A ngaku. Nah kalau lagi bicara, si B-nya sedang bicara dengan tadi yang terakhir, udah nggak apa-apa kayak ngaku aja sama siapa gitu ya, karena ya menghargai keterbukaan dan lain-lain. Jangan sekali-kali si B ini membiarkan si A berbicara seperti misalnya dipotong di tengah-tengah kayak enggak aku nggak sama yang ini kok, nggak begini, aku juga cuma ada kamu gitu. Langsung si B ini harus kayak cukup, sudah biarkan aku menyelesaikan pembicaraan ini baru kamu yang ngomong. Nah jadi si B ini harus bertindak seperti itu. Jadi karena kalau si A-nya langsung nyamber, kalau orang panik kan pasti nyamber kiri kanan. Nah kalau si B-nya kalah gitu, si A-nya ya akan terbuka celah untuk melakukan alibi lebih lanjut. Gitu aja sih kenapa nggak boleh sampai kita itu diinterupsi oleh lawan bicara kita untuk menyatakan sebuah kebenaran, gitu aja. Nah yang tadi itu berlaku kalau kita ketemu orang yang biasa aja, nggak pinter banget bohong ya. Tapi kalau kita misalnya di case tadi nih misalnya ya, si A ini sangat pinter bohong dan banyaklah alasannya, rapi banget ngejahit kebohongannya. Nah si B ini harus menggunakan 2 step lagi sebenarnya guys. Nah 2 step ini step yang dengan cara kasar atau step dengan yang cara halus, atau bisa juga dua-duanya digunakan si B untuk mengkonfrontasi si A. Seperti apa nih? Seperti ini guys. Nah cara kasar yang dimaksud di sini adalah kalau kita contohkan lagi ke case tadi si A dan si B ini. Nah si B ini bisa aja langsung konfrontasi si A kalau misalnya dulu si A ya kayak, kamu kan juga dulu pernah selingkuh gitu sama pasangan kamu yang sebelumnya. Kenapa kayak kalau sekarang kita udah menikah kan juga nggak menutup kemungkinan kamu selingkuh. Nah tapi dengan si A ini menjadi sangat kritis, si A juga bisa membalas lagi gitu ya. Kan berbeda kalau pacaran dan pernikahan gitu. Bisa aja kalau pernikahan kan nggak mungkin selingkuh, kalau pacaran kan kalau nggak cocok bisa aja putus dan mencari yang lain, misalnya seperti itu. Nah yang kedua ini kalau udah mentok banget, yang kedua pakai lagi cara halus gitu. Nah si B ini bisa bilang kalau si A ini udah nggak apa-apa gitu, wajar juga, kita juga bukan pengantin baru gitu loh, kejenuhan pasti terjadi di tengah-tengah kita. Nah ini cara halusnya ya aku juga
mungkin nggak bisa ngasih banyak waktu buat kamu. Jadi kalau kamu hilaf di luaran, kalau kamu selingkuh, aku maklumin kok, nggak apa-apa. Nah, di sini si A ini ya, kalau udah dihalusin gini, kemungkinan besar akan mengaku kalau dia tuh ya selingkuh gitu. Nah, tapi jangan pernah mau juga gitu, karena kita memancing orang lain nih. Case-nya nih, si B memancing si A ini bukannya buat apa ya, buat menerima kalau si A ini selingkuh gitu, tapi melainkan ya buat mancing doang nih. Kalau ketahuan selingkuh, tempeleng aja, tabok aja kalau itu cowok yang selingkuh. Tapi kalau itu yang selingkuh adalah cewek, nggak usah main tangan, nggak usah main kasar, udah langsung talak 3 aja bos, nggak repot. Oke. Nah, jadi begitu guys, teknik-teknik interogasi ala FBI yang kita bisa terapkan di dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya simple kan. Nah, case tadi ini kan tadi perselingkuhan ya. Di luar ini sebenarnya masih bisa juga kalian pakai untuk mengetahui kalau orang ini tuh ingin membohongi kalian atau ya gimana gitu. Ya, step-stepnya yang seperti tadi gua bilangin ke kalian ya, semoga bisa masuk ke pikiran kalian dan bisa kalian terapkan untuk menjaga diri kalian masing-masing dari kebohongan orang lain. Oke, segitu aja guys video gua si ngocol hari ini. Semoga ya bisa menghibur kalian dan bisa juga bermanfaat untuk kalian informasi yang gue sampaikan melalui podcast gue hari ini. Terima kasih udah menyaksikan dan tetap stay tune di channel Frekuensi 90, karena di Frekuensi 90 kita selalu menyajikan berita-berita informatif, mendidik, membangun, inspirasional, dan juga menghibur kalian semua. Thanks and see you on the next video. Dan bukan si ngocol namanya kalau nggak muncul lagi after closing. Dan di sini gue nggak bosan-bosannya untuk menanyakan kepada kalian kalau kira-kira konten apa lagi yang menarik yang bisa gue bawakan ke kalian semua untuk menghibur kalian semua viewers sejati gue. Oke lah, kalau begitu benar-benar gue pamit kali ini. Dadah.